Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Coba lihat kiri dan kanannya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ika, Bu. Kenapa tidak masuk? Sakit, Bu. Oke, kita doakan ya. Semoga Pika bisa segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke. Sebelum berdoa, kita ada nyanyi sedikit. Sambil duduk tidak apa-apa. Yang tangan ke atas menggapai bintang itu tahu kan anak-anak? Oke, kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Doa mulai. Walau data milisani yafqahul qaul Zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, ibu minta kalian memejamkan mata, membayangkan lingkungan favorit kalian yang ada di sekolah. Oke, sudah dapat? Apa kata kuncinya? Coba lihat. Pohon. Oke, ada pohon. Kalau berarti, kita sudah bisa membayangkan lingkungan favorit kalian yang ada di sekolah ya. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah kalimat nih. Ini kalimat pertama. Apa bacaannya? Lapangan sekolah itu luas. Oke, kalau ini Lapangan sekolahku adalah lautan kenangan, tempat di mana tawa kami bergema setiap hari ketika mentari baru saja mengintip di balik cakrawala. dari dua kalimat tadi yang mana yang paling indah menurut kalian? Yang pertama atau yang kedua? Yang Kedua, Kenapa? Yang kedua lebih cantik, lebih indah. panjang. Terus kata-katanya juga lebih menarik ya. Tidak baku. Betul. Jadi yang pertama itu menggunakan kalimat denotatif. Jadi itu sangat singkat dan langsung ke intinya. Denotatif ini dia lebih ibaratnya tuh lebih banyak kata-kata kiasan gitu ya. Kata-kata indah yang bikin kalimatnya tuh lebih bermakna. Ibu ada gambar nih. Gambar apa ini? Lapangan bermain. Coba kalau kalian bikin kalimat dari gambar ini, satu kalimat atau dua kalimat pendek. Coba baik. lapangan sekolah ada banyak teman-teman yang bermain, ada yang bermain sepeda. Oke. Oke, terima kasih ya, Baiti. Jadi kita bisa bikin kalimat yang bagus ya dari gambar ini. Jadi anak-anak, kita hari ini akan menulis teks sederhana berdasarkan imajinasi yang kreatif dan indah. Oke, sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran untuk membuat teksnya, Ibu ada kalimat nih. Ini kan tulisannya itu lapangan sekolahku luas. Coba kalian cek apakah ada yang salah dari penulisan Ibu. Ada. Coba, iya boleh maju untuk lingkari yang mana yang salah. Garis juga ya, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Kalau baiknya ada lagi nggak? Jago. Aku. Oke, terima kasih. Baik, tidak.
Jadi ibu kan sudah minta kalian untuk mengoreksi ya. Iya, Bu. Iya tadi sudah benar. Jadi sekolah itu tidak kapital ya. Iya. Dan luas juga tidak perlu kapital. Kapital. Nah, berarti tadi juga sudah benar ya. Harus ada Tambahan sebelum sekolah. Tuh, terima kasih ya Kia dan Baiti. Sama-sama, Bu. Ini ibu akan bagi kalian menjadi berkelompok ya. Kia sama Baiti itu kelompok satu ya. Iya, Bu. Nah, ibu ada sebuah contoh teks sederhana, yaitu teks narasi berdasarkan imajinasi. Nah, coba kalian diskusikan, kalian cermati, kalian perhatikan dan analisis ya, bagaimana struktur dari teks ini. Silakan berdiskusi dulu ya, ibu kasih waktu 5 menit. Iya, Bu. Ini kan anak-anak sudah 5 menit, sudah selesai? Sudah, Bu. Kalian sudah mengamati ya teks yang ibu bagikan? Iya, Sudah mencari juga kata-kata yang bermakna konotatif. iya, Bu. Coba sebutkan ada kata-kata apa aja. Bagian pertama itu ada sayang gagak, Bu. Oke, selanjutnya apa lagi? Bagian komplikasinya, Betul. bayangan kakek tua terperangkap di dalam danau. Terus bagaikan nyala lilin yang hampir padam. Oke, coba kalau Cia. Mata air di musim semi. Iya. Terus air mata tulusnya jatuh ke danau sehingga cahaya emas memancar dan sang kakek pun bebas. Oke, terima kasih ya. Ya, Bu, Jadi kalian sama-sama. sudah bisa memilih yang mana kata yang bermakna konotatif. Iya, Bu, sudah. Nah, selanjutnya karena kalian sudah paham bagaimana struktur dari teks narasi, ibu akan kasih KPD nih. Jadi karena kita akan menulis teks sederhananya, jadi ibu minta kalian tentukan dulu nih tema yang akan kalian buat di teks kalian itu ya. Iya, Bu. Kalian bikin kerangkanya berkelompok seperti yang ibu bagikan di awal tadi. Ya, Bu. Apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Itu danau ini memantulkan seluruh mimpi penghuninya. Apa? Danau yang memantulkan seluruh mimpi penghuninya. Memantulkan. Anak, sebelum kita menulis teks sederhananya, ibu akan mengajak kalian bermain dulu nih. Bermain tebak kata. Jadi nanti ibu misalkan, ibu kasih contoh ya, ibu kasih contoh bintang kelas. Itu artinya Juara apa? kelas. Tuh, jadi seperti itu ya mainnya bisa? Bah. Bu. Oke, harus cepat-cepatan ya. Ya. Bu. Buah hati. Anak. Anak. Betul, tepuk tangan bersiap. Satu lagi. Kembang desa. Gadis yang paling cantik di desa. Oke, betul baik. Oke anak-anak, karena kalian sudah bermain, sudah semangat lagi, kita akan lanjut untuk menulis teks sederhananya. Anak-anak, selanjutnya kalian akan membuat teks sederhana ya, yang berisi kalimat konotatif dan denotatif. Jadi ibu akan balikan nih teks yang berisi kalimat denotatif dan konotatif. Beserta ada kertasnya nanti ibu bagikan. Iya, Bu. Jadi kalian kan tadi sudah membuat strukturnya ya, dan juga peristiwa yang akan kalian buat dalam teksnya. Iya, Bu. Jadi kalian tinggal menambahkan kata-kata yang bermakna konotatif dan denotatif dalam teksnya tersebut. Iya, Bu. Kelompoknya seperti yang di awal tadi ya. Iya. Atas hamparan awan putih yang lembut seperti kapas. Berarti kata-kata itu terdapat negeri
Oke anak-anak, sudah 10 menit, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, boleh maju ke depan untuk mempresentasi. Kami berimajinasi tentang negeri di balik awan. Nah, dahulu kala di atas hamparan awan putih yang lembut seperti kapas, terdapat negeri ajaib bernama Nuforia. Seorang gadis bernama Kirana yang berambut hitam legam seperti sayap gagak tinggal di tepi cermin danau yang memantulkan seluruh mimpi penghuninya. Oke, terima kasih anak-anak sudah berani untuk maju ke depan. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terakhir untuk ini bukan ada teks bermakna konotatif dan denotatif. Nah, yang pertama itu ada bunga. Kalau di konotatif itu bunga berarti bisa Keindahan atau harapan, Nah, kalau di denotatifnya itu bisa tumbuhan. Oke. Jadi kita hari ini belajar apa anak-anak? Kosakata konotatif dan denotatif. Setelah itu juga kita membuat Teks narasi berdasarkan imajinasi. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya. Kita hari ini belajar membuat itu teks narasi berdasarkan imajinasi dan juga belajar bagaimana kosakata denotatif dan konotatif. Oke, sebelum itu kita berdoa, kita ada nyanyi ya. Ya, Nyanyinya yang putar-putar, tangan diputar. Oke, tangan. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Tak putar-putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melingkar di andar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. amin. Oke, terima kasih ya anak-anak yang sudah Sama-sama, Bu. ikut belajar hari ini. Iya, Nanti Bu. kita bertemu lagi ya untuk minggu depan. Ibu Iya, pamit Bu. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya pulangnya. Ya, Bu.